dia juga mengandung, yang asyiknya dia mengandung antioksidan. Jadi kurma sangat bagus untuk kombinasi makanan bagi orang yang kena kanker. Apalagi kanker masih stadium 1 dan 2. Subhanallah, dengan pola makan panas dan dingin yang sering kita ulas, sangat potensi sekali hingga sembuh total dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangankan stadium 1 dan 2, stadium 4 pun, sekali 4 pun biidznillah Allah jadikan sembuh dengan kombinasi panas dan dingin. Kurma, timun, kurma, semangka ternyata sebagai antioksidan, apalagi dikonsumsi di pagi hari. Sebagaimana penelitian seorang profesor dokter dari Cina, ternyata buah-buahan yang kita makan, terlebih yang mengandung antioksidan ini seperti kurma, ya, ternyata sangat bermanfaat jika bercampur dengan enzim amilase dan enzim-enzim lainnya di ludah kita, menjadi antioksidan yang kuat untuk membasmi kanker. Ya subhanallah, ini manfaat kurma. Apalagi kita konsumsi sahur sebagaimana menu detox sekaligus antioksidan, yang mana manfaat puasa, dua hal kita dapati. Sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya dalam surat Al-Baqarah ayat 182, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan puasa. Di antara manfaat puasa kata Ibnu Katsir, manfaat ma'nawiyah dan manfaat hissiyah. Ma'nawiyah untuk menambah keimanan agar menjadi orang yang lebih bertakwa. Kata Ibnu Katsir, untuk menyempitkan pembuluh darah kita, yang mana pembuluh darah kita adalah ruang gerak setan mereka menguasai tubuh kita. Sebagaimana hadis Sofiyah bintu Huyai, bahwasanya Sofiyah bintu Huyai ketika menziarahi Nabi SAW, bersilaturahmi dengan Nabi SAW ketika sedang i'tikaf, kemudian Nabi mengantar Sofiyah pulang ke rumahnya, kemudian dua orang sahabat mengendus-endus di belakang Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, Inna syaitana yajri minal insani aw min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu lari di dalam pembuluh darah manusia. Nah, oleh karena itu dengan puasa menyempitkan pembuluh darah, ruang gerak setan. Ketika puasa kita dilarang kata-kata kotor, kata-kata jelek, dilarang melihat sesuatu yang haram, ya, lebih ketat, ya. Nah, dilarang untuk kita yaitu kita diperintah untuk menahan amarah dan lain sebagainya, untuk menjinakkan syayatin. Adapun makna hissiyah, makna yang bisa kita rasakan bagi kesehatan, diantaranya untuk mencuci racun dengan puasa, detox. Makanya menu makan yang bagus, masya Allah, kurma sebagai antioksidan, juga sebagai mencuci usus, membersihkan usus, plak-plak di usus, di pembuluh darah, saluran pernafasan, dan racun-racun yang tertimbun di dalam tubuh kita. Nah, dan dia mengandung karotin, fenolik, flavonoid, dan antosianin. Barakallahu fikum, ini keumumannya. Dan juga di dalam kurma ini mengandung vitamin, mayoritas vitamin ada di dalam kurma, kecuali 2 vitamin yang nggak ada di dalam kurma. Ya. Dan 3 biji sampai 5 biji kurma, kalorinya sama dengan 1 piring nasi. Coba makan kurma 3 sampai 5 biji, hanya berapa menit kita butuhkan? Coba kalau orang makan nasi, makan lauk pauk, berapa waktu habis? Dan padahal disebutkan Nabi SAW sebagaimana hadits Anas bin Malik kala berapa waktu mawaqit sahur ini, waktu sahur terbaik kapan? Kemudian kata Nabi SAW, qadru yaqra'u rajulu qadra 50 ayah. Kata Nabi SAW apa? Sahur yang terbaik adalah ketika kapan? Ketika seorang lelaki diperkirakan membaca Al-Quran, yaitu sekitar 50 ayat. Kalau 50 ayat pendek, kita jadikan rata-rata sekitar 15 menit sampai 20 menit. Itu waktu sahur yang terbaik. Jadi nggak butuh waktu banyak, hanya kurma 3 sampai 5 menit, 3 sampai 5 biji, mungkin hanya butuh waktu 5 menit. Ya, setelah makan kurma jangan langsung minum. Kenapa? Karena sedang dihancurkan di lambung. Oleh apa? Oleh pepsin dan HCl. Ya,
untuk menghancurkan lambung. Kemudian setelah itu akan diproses menjadi kimusat, kata Ibnu Qayyim. Kalau bahasa medis sekarang, kimus. Yaitu setelah di lambung dihancurkan dengan pepsin dan HCl, makanan tadi akan lembut seperti susu. Kemudian siap masuk lembut, masuk ke sphincter pylori, masuk ke katup piloris, sehingga sangat enaknya. Sehingga apa, Allah ciptakan lambung dengan anatomi dan fisiologinya seperti ini, ya. Kita lihat jangan langsung minum setelah makan. Sehingga kalau makan kurma, kasih jarak. Minum, ya, 10 menit, 15 menit kemudian. Ya, Masya Allah. Ini sungguh hikmah yang sangat ajaib. Kalau kita mau telaah, kita mau pikir, bagaimana sebenarnya hikmah ini? Kita akan bawa kemana? Masya Allah. Ya. Nah, Allah dan Rasulnya jika memerintah sesuatu, pasti ada kebaikan. Dan jika Allah melarang sesuatu, pasti ada keburukan bagi hamba-hambanya.